Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di acara podcast Matematik, podcastnya Himatika. Oke, kali ini di episode ke-8 kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Dia adalah seorang mahasiswa yang sangat terkenal di Universitas Sulawesi Barat. Siapa dia? Mungkin kita sapa dulu ya. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ahsan, program studi matematika angkatan tahun 2022. Oke. Jadi nama itu Ahsan. Mungkin teman-teman sobat Podmed sudah terdistrap dengan piala-piala yang ada di depan kita. Iya. Mungkin bisa di-spill satu-satu dulu kali ya. Oke, baik. Jadi ini adalah piala juara 1 lomba debat Hakordia tingkat Universitas Sulawesi Barat. Kebetulan waktu itu alhamdulillah kami mendapat juara 1 sekaligus best speaker. Kemudian ini juga adalah piala juara 1 KDMI tingkat Universitas Sulawesi Barat. Dan alhamdulillah kebetulan kami juga mewakili Universitas Barat sampai ke tingkat nasional kemarin. Dan yang paling besar ini adalah piala bergilir KDMI Universitas Sulawesi Barat tahun 2024. Oke, dari ketiga piala ini bisa kita lihat semuanya dari kompetisi debat ya kan? Ya, sekali. Mungkin bisa diceritakan nih kepada sahabat Podmed bagaimana awalnya Ahsan terjun ke dunia debat, terus apa yang membuatmu tertarik begitu? Oke, terima kasih atas undangannya di Podmed ini. Bukan satu kehormatan bisa hadir di tempat ini. Awal mulanya saya tertarik ke dunia debat itu sebenarnya untuk fokus ke dalam perlombaan debat itu baru dimulai ketika saya masuk ke kampus. Awal mulanya perdebatan itu secara gampangnya itu selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Baik kita berbicara kepada siapapun, ingin mempengaruhi seseorang, itu kan sebenarnya satu perdebatan. Dan tetapi kalau dinyatakan bagaimana ketertarikannya kepada lomba, itu baru di dunia kampus. Apa kemudian yang membuat saya tertarik? Sederhananya seperti ini, kita tidak bisa lepas dari interaksi kepada sesama manusia. Hal ini kemudian membuat saya tertarik. Kenapa? Bagaimana sih caranya agar ketika saya berbicara kepada seseorang, ketika saya ingin mempengaruhi seseorang, ketika saya ingin menyampaikan apa yang sebenarnya menurut pandangan saya, itu saya bisa menyampaikannya dengan baik. Dan itu saya dapati di dunia debat. Karena di dunia debat itu, selain kita belajar bagaimana kemudian ilmu komunikasi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, kita juga belajar bagaimana kemudian yang kita sampaikan ini memiliki dasar, bagaimana kemudian dia masuk akal kepada tiap orang yang berbeda. Hal inilah kemudian yang saya tertarik dalam dunia debat. Terus yang satu lagi, siapa sih yang membuatmu tertarik hingga terjun ke dunia kompetisi debat seperti itu? Kalau dibilang yang membuat tertarik itu banyak ya. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah perlombaan di tingkat universitas, di tingkat kampus, misalnya di Unsulbar, itu yang paling banyak memberikan support itu salah satu dosen matematika di dosen matematika Pak Rifandi, dan hal tersebut yang membawa nuansa baru dalam dunia perdebatan, membawa nuansa baru dalam konteks berdebat saya secara pribadi. Oke, langsung nih. Mungkin kalau kita lihat semuanya ini pialanya juara 1 ya, terus best speaker juga. Iya, alhamdulillah. Terus bagaimana sih Ahsan biasanya mempersiapkan diri sebelum memulai kompetisi debat? Adakah ritual atau strategi yang kamu lakukan begitu? Kalau dikatakan ritual-ritual tertentu, saya rasa tidak ada ya. kita sudah hidup di zaman yang cukup modern, kita sudah berpikir ilmiah, apalagi nuansa akademisi di kampus. Jadi kalau dibilang ritual-ritual tertentu yang mengarah pada pembahasan-pembahasan tertentu yang cukup imajiner lah menurut saya. Saya rasa tidak ada. Yang kebanyakan itu adalah bahwa sebelum perdebatan dimulai, alangkah baiknya terlebih dahulu mengelola kondisi mental terlebih dahulu, membuat diri serileks mungkin. Menganggap bahwa dalam panggung perdebatan, khususnya kita di kampus ya, menganggap bahwa ketika kita berdebat di sini tuh anggap aja kita lagi ngomong biasa aja, agar jangan tegang. Karena orang berdebat itu kalau udah tegang selesai. Kedua adalah dalam perdebatan itu yang paling penting itu adalah referensinya harus banyak. Kita harus tahu semua hal. Kita harus tahu konteks pembicaraan kita harus seluas mungkin. Kemudian dari situ untuk bisa membangun hal tersebut kita harus rajin membaca, pertama update terhadap informasi terkini,
Hal itu yang membuat kita, karena sebenarnya hal ini berlaku secara umum. Kalau orang ingin berprestasi itu prosesnya tuh nggak 1-2 hari. Persiapannya itu harus semata mungkin. Nah, persiapan itulah karena menurut saya perdebatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi persiapan saya itu kan juga tiap saat. Ketika saya mendapat satu informasi baru, saya harus melihat, oh kira-kira sisi positifnya ini gimana sih? Sisi negatifnya ini di mana sih? Nah, proses membangun critical thinking, yang membangun melihat ini dari dua sisi positifnya bagaimana, sisi negatifnya itu bagaimana, inilah yang selalu berusaha saya bangun setiap saat. Agar ketika kita mendapat dalam perdebatan, mendapat satu mosi, kita udah tahu nih, oh kalau saya setuju dengan mosi ini, tinggal ini argumennya. Kalau saya tidak setuju dengan argumennya, oh tinggal ini argumennya. Seperti Jadi itu. kalau dalam kompetisi debat nggak asal ngomong juga ya? Enggak, karena kadang-kadang juga ini sebenarnya kalau orang berdebat itu, orang menganggap berdebat itu asal ngomong aja nih. Padahal enggak loh. Kita enggak asal ngomong debat. Apalagi kita dari orang matematik ini. Kalau orang matematik bilang 1 itu lebih besar daripada 0, itu kan harus bisa dibuktikan. Iya. Ketika kita membawanya dalam satu perdebatan, oh ini benar. Kenapa benar? Terus kenapa yang satunya salah? Kalaupun kamu benar, lalu apa akibatnya? Kan harus dibuktikan seperti itu. Nah, itu ya. Betul banget. Oke, mungkin bisa cerita dong momen paling menantang selama debat kemarin. Bagaimana kamu menghadapinya dan memberikan solusi begitu? Kalau yang paling menantang dalam satu perdebatan sih ketika kita mendapat ini kayaknya sering terjadi di saya. Apa Itu tuh? terjebak dengan logika sendiri. Mengalami logika fallacy. Kalau di dalam perdebatan sebenarnya logika fallacy atau cacat logika. Ini sering terjadi. Terus dalam waktu yang begitu singkat, kita dikasih waktu untuk berbicara agar menunjukkan bahwa apa di posisi kita ini benar. Udahlah kita harusnya ngebenarin apa yang kita sampaikan, malah membangun argumen yang menyalahkan kita sendiri. Ini hal yang paling menegangkan menurut saya pernah mengalaminya. Terus bagaimana kemudian menyelesaikannya? Ya dalam membangun argumennya saya harus mengakui kembali, memutarbalikan argumen saya bahwa agar saya bisa menunjukkan bahwa sebenarnya yang saya sampaikan salah, tapi maksud saya bukan mau menunjukkan saya ya salah, tapi mau menunjukkan bahwa kesalahan ini akan terjadi di sisi lawan saya. Hal itu sebenarnya memutarbalikkan logika. Jadi itu triknya. Itulah salah satu triknya. Oke, kalau dilihat nih dari semuanya juara 1 ya untuk tingkat universitas ya. Terus pernah nggak Ahsan sendiri mengalami kekalahan dalam perdebatan, dalam kompetisi debat lah ya? Terus apa pelajaran terbesar yang bisa Ahsan dapatkan? Namanya juga kompetisi, pasti ada menang, pasti ada kalah ya. Menang kalah dalam satu kompetisi itu biasa. Saya juga biasa kalah. Tapi bukan persoalan apakah Anda menang atau kalah, tapi persoalannya apa yang Anda lakukan ketika Anda menang dan apa yang akan Anda lakukan ketika Anda kalah. Ketika Anda menang kemudian berpuas diri cukup sampai di situ, berarti Anda sedang mengalah, Anda sudah dikalahkan oleh diri Anda sendiri kan? Tapi ketika Anda dikalahkan oleh orang lain, kemudian dari situ Anda memperbaiki diri Anda, mengetahui di mana kekurangan Anda dan mengubahnya menjadi satu kelebihan, maka di saat itu Anda memenangkan diri sendiri. Bukan persoalan apakah saya dapat juara atau tidak, tapi yang paling bersalah adalah apakah saya bisa dari kesalahan yang sudah saya lakukan, saya memperbaiki diri saya. Gitu. Jadi kita harus tetap memperbaiki diri dari setiap kesalahan atau kegagalan yang telah terjadi. Oke, menurut Ahsan nih, bagaimana debat ini atau kompetisi debat ini dan semua juara yang sudah didapat bisa membantu kamu dalam perkembangan pribadi dan akademik tentunya? Kalau perkembangan pribadi ini sangat mendukung ya, sangat memberikan dampak yang positif secara signifikan. Awalnya saya itu anak introvert. Iya. Lihat pas awal maba-maba terlihat sangat silent. Anak introvert, saya pendiam. Tapi menjadi seorang introvert bukan berarti malu tampil di depan umum. Karena ketika kita seorang anak introvert, ketika dia berbicara di depan umum dia takut salah. Jadi kita berhati-hati dalam menyampaikan satu gagasan. Untuk diri saya pribadi itu sangat melatih kemampuan komunikasi ya, dimana awalnya pikirannya hanya sampai di dunia debat, tapi kalaupun dibawa ke dunia lain, misalnya ketika mempresentasikan sesuatu dalam kelas, satu proyek dalam kelas, berhadapan dengan orang banyak, itu kita udah gugupnya udah berkurang. Kemudian dari sisi akademik ini juga sangat mendukung ini, dikarenakan wawasan atau pengetahuan kita tentang satu hal itu makin meluas. Jadi kita tidak sebatas berada dalam satu semesta himpunan saja. Kita melihat lebih luas dari hal itu. Apalagi awalnya gini. Orang itu menganggap anak matematika itu adalah anak yang pendiam, yang jarang berbicara, tampil di depan umum, intinya cupu-cupu lah. Yeah. Orang yang kalau komunikasinya kayak tidak seperti prodi-prodi lain, seperti itu. Tapi menurut saya hal tersebut keliru.
Kenapa? Di matematika kita membangun critical thinking yang begitu baik. Kita mendapati satu mata kuliah landasan matematika dan logika matematika kan di situ. Hal ini kemudian ketika kita gunakan dan dibantu dengan pengetahuan kita dari bidang studi lain yang kita dapat di dunia perdebatan, hal tersebut ketika kita mengeluarkannya menjadi satu logika yang lengkap di mana dia terstruktur dari awal sampai akhir. Inilah kemudian yang saya paling dapati di dalam dunia perdebatan di tingkat kampus. Jadi gitu ya. Biasanya ini dalam debat tentu ada momen-momen emosional. Terus bagaimana cara Ahsan mengelola emosi agar tetap tenang dan fokus? Oke, terima kasih. Kalau sekedar sebelum perdebatan dimulai ini kan orang tuh paling grogi kalau udah mau mulai bicara nih. Kadang-kadang ini ngedengar lawan saya ngomong tadi udah jauh daun banget ini saya ditanyakan seperti itu. Saya kadang-kadang sebelum mulai saya tarik nafas 3 kali. 1, 2, 3, tarik nafas dalam 3 kali. Kemudian yang saya katakan bahwa anggap aja kita lagi ngobrol biasa. Kayak gitu saja. Tapi kemudian untuk apalagi kadang-kadang kalau dalam perdebatan begitu. Kalau dalam perdebatan tiba ada perasaan emosional ya, kadang-kadang terbawa perasaan juga mau menyampaikan soal argumen, kadang-kadang suaranya tiba-tiba naik, kadang-kadang tiba-tiba kayak kok ini ya kok gini amat ya kok bener juga ya kata teman saya. Kadang-kadang seperti itu. Cara yang paling saya hadapi pertama adalah tenangkan diri dulu di dalam perdebatan dalam waktu yang sangat singkat itu. Tenangkan diri dulu, anggap ini sebagai suatu pembicaraan yang biasa saja. Karena anggap kita sedang berbicara dengan teman kita. Biasanya kan kalau sama teman itu kita nggak grogi segala macam kan. Kalau di perdebatan kalau orang grogi karena anggapnya ini gimana sih, ini gimana ya. Kalau dengan teman biasa saja kita nggak ada. Jadi itu yang saya lakukan. Saya menganggap bahwa ini saya lagi bicara dengan teman saya. Dia benar, hanya saja sisi pandangnya berbeda. Saya juga benar, hanya saja sisi pandang saya beda. Kan? Pikirannya mempengaruhi banget. Sangat. Sampai berpikir negatif terus. Pikiran itu yang membuat kita down lebih awal begitu. Iya, karena kadang-kadang mulai debat aja udah down. Iya, karena kadang-kadang orang itu belum mulai udah takut. Mencoba aja dulu. Let's try first. Okay. Lanjut, dari sekian banyaknya prestasi yang Ahsan toreh atau raih, siapa nih yang menjadi inspirasi kamu dalam dunia debat? Terus apakah ada tokoh tertentu yang kamu kagumi? Kalau bicara idola dalam dunia perdebatan, saya terhitung baru juga ya kalau saya baru. Umumnya itu kalau kita bicara ke teman-teman yang sering saya ajak diskusi itu mereka pasti bilang ya tokoh-tokoh terkenal seperti Rocky Gerung, Fahri Hamzah dan segala macamnya. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih kagum kepada seorang. Dia bukan tokoh dari dalam bidang di perdebatan, tapi dia adalah tokoh besar hukum Indonesia, Prof. Artijo Alkostar, yang merupakan tokoh dari zaman reformasi, mantan ketua MA selama 19 tahun menjabat beliau, dan juga kadang-kadang dalam perdebatan saya kadang-kadang mengutip argumen beliau secara langsung. Seperti itu. Oke, lanjut. Terus bagaimana Ahsan yang sudah berpengalaman ya, bisa disebut berpengalaman? Enggak juga lah, baru ini baru. Apakah ada saran dan tips yang ingin kamu berikan untuk mahasiswa baru nih yang ingin mencoba terjun di dunia perdebatan? Kalau saran dan tips rasanya mulai aja dulu. Jalani aja dulu. Ya, jalani aja dulu kan. Gagal itu kan sebenarnya satu langkah yang tertunda dari keberhasilan. Dibanding dengan kita tidak pernah memulai berarti tidak pernah melangkah. Kan seperti itu. Jadi mulai aja dulu. Coba aja dulu dari yang paling dasar. Kedua, perluas wawasan. Perbanyak membaca buku. Dan jangan pernah terjebak hanya dalam misalnya begini. Saya mahasiswa matematika jadi saya fokusnya integral aja. Kan gitu. Saya mahasiswa A berarti yang saya pelajari A aja. Saya berada di mahasiswa B jangan di B aja. Karena kan pada dasarnya semua ilmu pengetahuan kan saling sinkron, saling mengikat satu sama lain. Ketika kita berhasil membuka satu kunci, maka kunci-kunci yang lain akan membuka tempat lain. Itu yang penting. Perluas wawasan, coba aja dulu. Kemudian yang selanjutnya itu berlatih. Berlatihnya itu banyak. Coba aja dulu kalau misalnya malu tampil depan umum, bicara depan cermin segala macam, atau bicara rileks dengan teman-temannya, kan seperti itu kalau saya. Oke, intinya perluas wawasan, terus berlatih dan mulai aja dulu.
Nanti kedepannya bakal belajar Iya, sendiri kok. bakal kebawa sendiri kok. Kayak kalau kita ngomong sama teman kita kan awalnya canggung kan, canggung banget. Lama-lama kadang-kadang pukul pundak. Ya, oke, lanjut nih. Setelah menang di beberapa kompetisi nih, bisa kita lihat lah ya. Apa langkah selanjutnya yang ingin Ahsan raih begitu? Atau adakah target atau impian besar lainnya yang ingin kamu capai? Kalau dikatakan keinginan secara pribadi setelah mencapai di membawa universitas ya, kita inginlah bisa maju sampai tingkat nasional. Kemudian untuk diri pribadi ya, kembali lagi saya ingin memperbaiki diri, upgrade skill yang terutama, dan mengikuti lomba-lomba yang lain. Lomba-lomba. Kalau kemarin kayaknya sempat ya ke nasional. Sempat, alhamdulillah kita sempat ke KDMI tingkat nasional di Ciputra Surabaya. Tapi ya mungkin belum rezekinya lah. Ya, belum rezekinya lah. Jadi dicoba lagi. Coba lagi. Oke, terus nih, apakah keterampilan debat ini yang telah kamu pelajari mempengaruhi cara kamu berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, awalnya saya itu anaknya pendiam, cukup berpengaruh secara signifikan. Baik bicaranya juga kayaknya dibanding yang dulu ya, lebih dulu paling pas awal-awal masuk maba itu kayak kaku banget nih mau ngomongnya ini mau ngomong apa saya. Jadi itu berpengaruh. Kemudian salah satunya juga adalah cakrawala pemahaman kita. Dulu itu kalau ngelihat sesuatu itu cukup paham bahwa ini A aja. Cukup paham bahwa kita terkadang hanya melihat sesuatu dari satu sisi saja. Setelah melatih debat ini kadang-kadang kita melihat oh ini harus dia dari berbagai sudut pandang gitu kan. Itu yang cukup berpengaruh, cukup memberikan dampak yang signifikan kepada saya. Kalau saya lihat sih, kan kita ini sebagai junior dan senior ya. Cara berbicara kamu sudah seperti yang berdebat terus setiap hari. Ritmenya tuh kayak orang berdebat. Kalau ritme ini memang bawaan sih sebenarnya, ini bawaan. Bawaan. Karena sebenarnya kalau bawa yang aslinya ini lebih cepat lagi. Lanjut ya. Apa momen paling berkesan selama karir debatmu? Terus apakah ada kejadian lucu atau tak terduga yang pernah terjadi? Kalau yang paling berkesan kapan deh kalau bukan angkat trofi ya, angkat piala. Yang paling berkesan angkat piala itu. Apalagi yang paling berkesan, salah satu yang paling berkesan juga pas kemarin KDMI tingkat kampus ya. Kita sampai malam di sini belum berdebat. Teman-teman kelas saya juga ada mendukung waktu itu pas juara, itu paling berkesan. Bahkan sebenarnya waktu itu hampir terharu saya karena mereka bertahan nih sampai jam segini untuk mengucapkan selamat dengan hasil yang kita tidak tahu. Itu sebenarnya sangat berkesan. Kalau momen lucu, saya belum menemukan momen yang cukup lucu menurut saya karena kembali lagi selera humor orang berbeda. Tapi kalau momen yang sempat buat saya sedikit dibilang gimana ya? Saya sempat satu kali berdebat, itu argumen saya tulis dalam kertas. Kemudian ini AC-nya nyala. Pas saya lagi semangat-semangatnya pidato, ketiup tuh kertas jatuh. Dia bilang, mau saya ambil lagi semangat-semangatnya berargumen, nggak diambil. Apa ini yang saya mau bilang? Ya itu buat saya kayak mau jengkel gimana, orang kesalahan pribadi mau jengkel gimana ya. Itu sebetulnya. Penonton angkatnya lucu. Ya yang nonton sih malah cengisan sendiri ya. Anda cengisan saya tertekan. Lanjut nih. Terus bagaimana biasanya Ahsan menyikapi kritik dan feedback dari juri? Terus apakah ada feedback yang sangat berkesan atau mengubah cara pandangmu dalam berdebat? Kalau feedback itu kebanyakan ya alhamdulillah kita sering mendapat feedback, terutama kalau menanggapi feedbacknya itu saya menanggapi dengan positif, saya terima bahwa oh iya kekurangannya tadi di sini. Paling sering itu feedbacknya hampir sama sih tadi, kayak ngomongnya kayak mau debat terus, kayak cepat didengar. Itu paling sering saya dapati. Intonasinya terlalu cepat jadi suaranya nggak jelas. Kosakatanya jadi nggak jelas. Nah, itu yang sering saya dapati. Kemudian itu saja sih kalau debatnya. Mungkin kita masuk ke tips and trick atau apa nih? Mungkin cara Ahsan kali ya. Dalam sebuah debat tentunya kamu mempunyai cara tersendiri dalam memilih argumen yang paling kuat. Terus apakah ada teknik khusus yang kamu gunakan atau bagaimana?
Kalau bicara tentang argumentasi yang paling kuat yang sering saya digunakan dalam perdebatan, kita harus membatasi dulu semesta perbicaraannya bahwa dalam satu perdebatan, ini sebenarnya kasus yang sering terjadi. Tapi saya mendapat solusi. Tapi kita orang matematika rasanya nggak baru. Kadang-kadang di matematika, saya bawanya ke dalam dunia matematika karena saya dari konsep pemahaman ini yang saya bawa ke dalam dunia perdebatan. Kadang-kadang dalam satu perdebatan, itu contoh yang dijelaskan. Kan seperti itu. Mereka mengambil contoh apa yang terjadi saat ini lalu dijelaskan panjang lebar. Tapi sebenarnya ketika contohnya itu nggak ada berarti argumennya nggak ada. Nggak bisa jalan dong. Kan kita beda ceritanya dengan kita. Biasanya yang menggunakan itu penjelasan yang diberi contoh. Jadi bukan contoh yang diberi penjelasan. Betul. Kan kalau di matematika definisi yang digunakan membuktikan bukan bukti yang digunakan untuk mendefinisikan. Jadi itu. Jadi ambil penjelasan sebaik mungkin. Nah penjelasan yang diambil ini awal pemula penjelasan ini diusahakan agar dia cukup untuk mencakup semua semesta pembicaraan. Misalnya kalau dan juga jangan keluar tuh dari semesta pembicaraannya. Misalnya dalam semesta pembicaraannya ini kita lagi berbicara tentang negara kita yang lagi darurat demokrasi. Jangan sampai tuh dari situ yang kita bahasnya negara darurat demokrasi, yang kita bahas justru bagaimana negara-negara di Asia Tenggara. Itu kan berbeda. Bagaimana kondisi negara-negara Asia Tenggara. Keluar dari semesta himpunan, cukup di negara kita saja. Itu kemudian bagaimana sisi pandangnya. Ini kan yang terbahas negara, jadi yang harus kita bahas itu dari bagaimana sisi politiknya, hukumnya, ekonominya, sosialnya, dan masyarakatnya. Ambil argumen yang bisa mencakup itu semua, dimulai dengan penjelasan, lalu berikan contoh-contoh yang sesuai dengan kondisi yang saat ini, yang cukup untuk membuktikan bahwa apa yang Anda ingin sampaikan itu benar. Kan dalam perdebatan ini tentunya kamu memiliki trik dan strategi tersendiri kan? Apakah menurutmu memahami gaya debat lawan itu penting atau bagaimana? Terus bagaimana cara kamu menyesuaikan strategi dengan tipe lawan yang berbeda-beda? Itu sangat penting menurut saya. Karena bagaimanapun kita sedang berbicara dengan orang lain, kita sedang melakukan persuasi aktif agar bagaimana dia setuju dengan apa yang kita sampaikan, agar bagaimana apa yang dia sampaikan itu lebih baik apa yang kita sampaikan daripada apa yang dia sampaikan. Saya dalam perdebatan tidak pernah mengatakan bahwa apa yang lawan saya katakan itu salah. Tapi saya selalu mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan itu benar, saya juga benar, cuma sisi pandang saya berbeda dari kamu. Terus sisi pandang saya itu lebih sesuai dengan apa yang kita bicara, apa yang sedang kita bahas ini. Itu. Saya tidak terlalu suka ketika berdebat langsung mengatakan apa yang Anda katakan itu salah, tidak. Kemudian untuk memahami lawan, saya rasa itu sangat penting. Karena ketika dalam dunia perdebatan di kampus ya khususnya, ini kita hanya ada tim aja, pro atau kontra. Setuju, menolak. Kita kalau di pihak menolak, orang yang terjadi di kampus khususnya, yang terjadi adalah ketika dia berpikir bahwa saya menolak, maka yang dia pelajari murni argumen yang menolak saja. Dia tidak belajar apa, kemudian argumen yang mendukung. Jadi itu, kalau dia mendukung, yang dia pelajari yang mendukung aja, nggak yang pelajar yang menolak. Padahal bagusnya, kita itu pelajari dua-duanya. Itu lagi membangun dari berbagai sisi pandang. Ketika kita sudah berhasil menggunakan hal tersebut, maka lawan kita belum bicara, kita udah tahu bahwa dia akan sampaikan ini dan kita udah bantah sebelum dia bicara. Itu. Lanjut nih ya, biasanya kan dalam debat seringkali menuntut pembicara untuk berbicara dalam waktu yang terbatas. Ya. Terus bagaimana Ahsan mengelola waktu saat menyampaikan argumen? Oke, terima kasih. Sebenarnya dalam satu perdebatan ya kalau formal di tingkat kampus tuh waktunya memang sampai batas, kadang 5 menit, kadang 7 menit. Bagaimana kemudian mengelolanya dengan baik? Itu kita sampaikan argumennya secara terstruktur agar dia nggak kemana-mana. Karena kalau dia nggak terstruktur ya kemana-mana ini. Harusnya kita sampaikan poin yang menyanggah, poin yang mendukung, malah kemana-mana. Kita mau ngambil contoh malah nggak kesampaian. Jadi sampaikan dengan terstruktur. Mulai dari definisinya seperti apa, contoh-contohnya apa, bantahan terhadap argumen lawan kita seperti apa, hal tersebut. Kemudian sampaikan poin-poin yang penting aja. Nggak usah, misalnya penjelasannya mau jelaskan A, poin A. Penjelasannya panjang banget, sampai poin B nggak jelasin. Padahal kalau poin A sudah cukup untuk terbukti, ya cukup sampai situ, pindah ke poin saja. Agar argumennya berlapis, seperti itu. Berarti argumennya harus terstruktur. Ya. Terstruktur ya. Ya, terstruktur. Berarti argumennya harus terstruktur. Dan pembahasannya tadi juga tidak boleh kemana-mana. Jangan kemana-mana banget gitu. Kadang-kadang tuh kan kalau orang tuh udah terlalu paham ya, kadang yang nggak perlu disampaikan diomongin juga. Oke, lanjut. Dalam sebuah tim debat nih biasanya ada pembicara pertama dan pembicara kedua dan seterusnya begitu. Terus
biasanya Ahsan nih berperan sebagai apa dalam tim? Oke. Dan bagaimana kamu memastikan setiap peran itu berjalan optimal? Baik, untuk di Unsulbar ini selama saya mengikuti perdebatan di tingkat kampus itu sudah ada 2 metode yang saya dapat. Satu Asian Parliamentary dan British Parliamentary. Di British Parliamentary itu 2 pembicara pertama, pembicara kedua. Saya selalu dapat pembicara kedua, posisi kedua. Kemudian yang satunya lagi itu Asian Parliamentary. Pembicaranya itu ada 3 orang dan saya dapat posisi ketiga lagi. Jadi memang selalu posisi akhir. Ibaratnya selalu terakhir. Ya, opsi terakhir lah. Tapi biasanya itu memang senjata pamungkas keluar di akhir kan. Terus bagaimana mengelola argumen pembicara akhir itu kita harus dengarkan lawan kita dari awal. Dengarkan mereka baik-baik. Gak usah kalau mereka ngomong itu gak usah mikir-mikirnya macam-macam. Apa yang mereka sampaikan itu yang harus saya sampaikan kembali. Kalau mereka gak sampaikan ini ya gak usah. Berarti kita tetap fokus ya ke pembicara pertama. Dan fokus dulu ke lawan kita. Tapi di sisi yang lain, kita dengan teman tim kita juga harus sinkron. Harus terbangun chemistry yang kuat. Sehingga, karena jangan sampai nih kita di pembicara kedua bahasnya B. Ternyata pembicara pertama bahasnya A. Malah nggak sejalan. Malah kayaknya ini di dalam satu tim malah mereka berdua nih yang sering berdebat. Kan? Jadi komunikasi antara pembicara pertama dengan pembicara kedua itu yang harus dibangun. Di sisi lain kita juga harus memperhatikan dengan baik bagaimana lawan kita berbicara. Biasanya saya lihat kalau nonton debat nih, kalau di kampus, biasanya untuk pembicara kedua atau pembicara terakhir asik nulis materi aja. Kadang juga yang udah disampaikan pembicara pertama disampaikan lagi di pembicara kedua. Kadang seperti itu. Sebenarnya kalau apa yang sudah pernah disampaikan pembicara pertama kemudian disampaikan pembicara kedua itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuman kalau udah dijelaskan dengan baik oleh pembicara mendetail di pembicara pertama, nggak usah mau dijelasin secara mendetail juga di pembicara kedua. Ambil argumen baru yang bisa memperkuat argumen pertama, bukan ambil argumen orang pertama perkuat gitu kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya bilang ini si pembicara pertama udah aku jelasin bagus banget. Si pembicara dua malah datang lagi dengan PD-nya dia datang malah membuka celah di argumen yang sudah bagus di pembicara. Nah itu. Jadi kalau menurut saya mengulang itu boleh, tapi diperkuat atau diekspansi lebih luas. Kemudian kalau persoalan fokus menulis saya rasa itu nggak apa-apa. Kalau mau menulis nggak apa-apa. Yang penting komunikasinya dengan temannya itu jalan. Jangan karena mau nulis terus temannya bisik ini tadi gimana ya nggak jalan itu. Lah ujungnya mereka berdua nih yang saling debat ini. Kita lanjut ya. Terus apa nih harapan Ahsan untuk perkembangan debat di universitas kita? Terus adakah ide yang ingin kamu usulkan? Kalau di tingkat universitas rasanya harapan kedepannya itu bagaimana kemudian dunia perdebatan di Unsulbar ini tidak vakum ya. Apalagi rasa-rasanya perdebatan di Unsulbar ini baru cukup masif di tahun 2023-2024. Saya baru cukup mendengar itu secara masif ada. Harapannya ke depannya agar ini jangan vakum, perhatian dari baik itu Civita Akademika maupun mahasiswanya juga, dari dosen-dosennya. Dan untuk mahasiswanya, jangan karena kita ada di satu bidang studi tertentu, menganggap bahwa ini eksklusif hanya di satu bidang tertentu, jadi kami tuh nggak usah cukup mereka aja. Padahal sebenarnya ini adalah kelanjutan dari komunikasi itu sendiri. Kemudian kalau ide-idenya mungkin saya belum terlalu jauh berpikir ke sana ya. Kadang-kadang kita ini dikiranya kalau orang berdebat itu ditanya apa tahu semua. Padahal sebenarnya kembali lagi kita adalah manusia yang terbatas, pengetahuan kita terbatas juga. Kalau harapannya cukup itu jangan vakum, mahasiswanya coba aja, jalannya aja dulu. Iya, setahu saya nih sejak tahun kemarin tuh FMIPA baru mendaftarkan diri dalam kompetisi debat. Sebenarnya cukup unik sih waktu itu. Kita pertama kali ikut Hakordia langsung juara 1. Kita pertama kali langsung mengguncang. Apalagi sempat kaget karena ini di luar bidang studi kita. Betul. Menghadapi mahasiswa yang memang sudah bergelut di sana. Kita ikut lagi KDMI pertama kalinya juga ikut. Langsung juara 1 lagi. Padahal kalau orang itu paradigmanya anak matematika tuh, mereka ini anak pendiam, anak cupu. Fakultas tertutup. Komunikasinya pun tertutup. Oke, lanjut ya. Biasanya ini kan ada banyak mitos atau kesalahpahaman tentang debat. Terus menurutmu apa salah satu mitos terbesar yang sering dipercayai orang tentang debat? Ya, itu ada beberapa mitos yang sering orang percaya tentang debat. Salah satunya bahwa debat itu eksklusif hanya di satu bidang tertentu. Padahal menurut saya itu tidak.
Selanjutnya yang lain yang sering orang percaya tentang mitos anak debat, itu sebenarnya bukan mitos ya, mungkin paradigma. Orang itu melihat anak debat itu tahu semuanya. Karena asal ditanya ini harus bisa dijawab. Ya. Ini harus bisa dijawab. Padahal kadang-kadang kita pun ini kali pertama kita dengarnya ini. Itu sih kayak kadang-kadang melihat anak debat ini harus bisa ngejawab apapun kalau ditanya mereka. Kemudian soalnya ini rahasia sebagai seorang pendebat juga. Enggak. Kadang-kadang kita itu pura-pura tahu sebenarnya. Ya, terus orang berdebat itu kadang-kadang pura-pura tahu. Oh, berarti selama nggak ada yang nyangga. Selama kan udah perdebatan, kalau nggak disanggah artinya bener kan. Jadi kalau kita pura-pura tahu aja. Oh, konsepnya begini sih sebenarnya. Pura-pura tahu kan. Padahal lawan kita juga nggak tahu. Jadi sama-sama orang nggak tahu. Tapi karena mereka juga nggak nyangka ya udah argumen kita berdiri, kamu kan nggak nyangka gitu. Oke, biasanya nih mungkin Ahsan pernah ngalamin tekanan nih dalam debat. Terus bagaimana sih cara Ahsan menangani itu? Ya, kalau bilang tekanan selama berdebat itu sering. Apalagi kalau udah bertemu dengan lawan-lawan kita yang kadang suaranya tinggi banget, terus saya nggak suka dengar suara yang besar. Kadang juga pengetahuan mereka tentang itu udah mendalam banget. Kita itu memiliki tekanan emosional tersendiri. Kan? Saya bisa nggak ya? Saya mampu nggak ya? Kok mereka paham banget, kok saya belum tahu. Kadang-kadang juga sebelum perdebatan dimulai mereka udah buka bukunya semua, referensinya semua. Kita kadang-kadang datang cuma pakai kertas selembar sama pulpen. Lihat mereka, ya ampun buku referensinya banyak ya. Kita itu secara tidak langsung sudah menekan diri kita sendiri. Cara saya untuk menghadapinya adalah meyakinkan kepada diri saya bahwa jika mereka memang kalau bicara itu benar. Tapi saya juga benar. Tapi sisi pandang saya itu beda dengan mereka. Nah, sisi pandang saya ini lebih sesuai dengan apa yang kita akan bicarakan. Itu salah satunya. Selanjutnya, anggap mereka kita ini lagi sedang bicara seperti dengan teman kita. Saya dengan siapapun lawan debat saya itu saya tidak pernah menganggap mereka sebagai lawan. Tapi saya menganggap teman saya ini lagi bicara dengan saya, dia sedang menyampaikan pemahamannya, saya sedang menyampaikan pemahaman saya. Pikirannya dulu sih diperbaiki biar nggak menciptakan diri sendiri. Iya, mulai dari diri sendiri. Iya, kekuatan dari dalam. The power of our soul. Oh, iya. Oke, terakhir nih, adakah pesan khusus yang ingin Ahsan sampaikan kepada pendengar podcast Himatika atau Podmed di luar sana? Oke, terima kasih. Kalau pesan khusus, ini berlaku secara umum ya, bahwa jangan pernah menganggap diri kita itu tidak bisa melakukan apapun. Coba saja dulu, kalaupun ternyata belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu satu langkah lebih dekat dibanding ketika kita tidak pernah mencoba sesuatu. Mungkin sekian ya. Terima kasih telah mau datang di podcast matematik. Jadi itu dia Sobat Podmed perbincangan kita bersama dengan Ahsan yang penuh prestasi ini. Ya. Mungkin bisa kali ya Ahsan menutup podcast kita. Apa? Oke. Jadi tadi bincang-bincang kita dengan Ahsan yang penuh prestasi ini. Mungkin teman-teman mahasiswa matematika atau teman-teman di luar sana bisa mencontoh yang baik-baiknya. Yang buruknya kayaknya nggak ada sih. Yang buruknya dibuang-buang aja. Oke, mungkin sampai sini saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.